Mengikuti Nabi Muhammad SAW harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana akhlak-akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi katakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nabi katakan, sungguh aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga berakhlak terhadap Nabi Muhammad ada dengan cara apa? Ikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti adab dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab dan akhlak terhadap guru, adab dan akhlak terhadap sesama manusia. Ya. Nih, sekarang ditanya. Ya, kejadian kemarin demo sampai sekarang belum beres. Itu gara-gara enggak beradab dan enggak Betul atau betul? Betul atau betul? Rakyat lagi susah, betul. Rakyat lagi dinaikin pajaknya, betul. Rakyat lagi diperes, betul. Dia anggota DPR begitu dapat tunjangan gede, naik gaji, dapat juga buat beli beras, dia joget-joget. Kira-kira beradab kagak? Beradab kagak? Kira-kira beradab atau biadab? Biadab atau berakhlak? Adab atau akhlak? Biadab. Betul atau betul? Pantas gak kalau pada demo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita ini menjadi salah satu sebab kelak Allah kumpulkan kita juga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan perkumpulan ini Allah juga mengampuni semua dosa-dosa kita, menghapuskan semua kesalahan kita, dimudahkan urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita. Dan semoga yang tadi kita doakan, orang tua, guru-guru, saudara kita yang telah meninggal dunia mendapatkan dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterangi dalam kuburnya, dilapangkan dalam kuburnya, diberikan rizki dalam kuburnya, dan diberikan tentang tempatnya di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, seperti yang kita sudah tahu, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Jadi dikatakan Rabiul Awal adalah ar-rabi', yakni musim, musim semi, musim mulai berbunga. Jadi ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah, ini adalah 2 bulan di mana yang tadinya tidak ada bunga-bunga yang mekar, maka ketika datang Rabiul Awal, maka bunga-bunga pun bermekaran. Dan di sanalah terlahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena bulannya mulia, bukan karena bulannya bulan yang diagungkan, bukan, tapi karena kelahiran Nabi, bulan ini menjadi mulia. Alhamdulillah. Maka saudara, pantas untuk kita, orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang mempunyai iman, untuk bersyukur, bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan dalam firman-Nya, qul bi fadlillah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendapatkan fadal. Apa itu fadilah? Apa itu keutamaan? Yakni tidaklah kita dijadikan hewan oleh Allah, tidak dijadikan bebatuan oleh Allah, tidak dijadikan pepohonan, tidak dijadikan makhluk yang lain, tapi fadilah tersebut adalah dijadikan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan, yang mempunyai akal. Nah, jadi manusia ini adalah makhluk yang tertinggi di antara makhluk-makhluk yang lain.
Ya, kenapa? Karena dia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah fadl, itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bersyukur enggak jadi manusia? Bersyukur enggak? Alhamdulillah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, maka Allah berikan kita yakni amanat adanya agama. Lewat siapa? Lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dikatakan ini lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Ya, jikalau nih Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung ini akan hancur terpecah belah. Dia nggak kuat untuk menerima amanat tersebut. Kenapa? Karena dia bukan yang fadl, dia bukan yang terutama. Karena yang paling utama yang dapat menerima Al-Quran adalah manusia. Ya, maka Allah katakan qul bi fadlillah, ketika mereka Allah jadikan manusia, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, ya, udah jadi manusia, Allah kasih rahmat. Apa itu rahmatnya Allah? Ada ulama mengatakan Al-Quran sebagai rahmatnya Allah, syariat sebagai rahmatnya Allah, ya, sunnah sebagai rahmatnya Allah. Tetapi ulama mengatakan rahmat yang terbesar dari itu semua adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat lain Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka rahmat yang terbesar. Kenapa adanya Al-Quran? Karena ada lahirnya Nabi besar Muhammad. Kenapa ada syariat? Karena lahir Nabi besar Muhammad. Kenapa orang bisa kenal Allah? Karena lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat terbesar adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nih secara logika begini, ketika engkau dijadikan oleh Allah sebagai manusia, itu udah satu keutamaan, fadilah, dan Allah berikan juga engkau rahmat. Apa itu? Jadi orang Islam, kenal Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu gembiralah kalian. Jadi yang suruh gembira Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang suruh gembira Allah, maka hukum gembiranya atas kelahiran Nabi Muhammad menjadi wajib atas setiap orang beriman. Wajib gembira ketika datang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi syairnya tala'al badru alaina min thani wajaba. Jadi ini syair adalah ketika Nabi hijrah, umat Islam semua udah hijrah duluan ke Madinah, tinggal Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi ketika itu ditungguin sama orang-orang Ansor, sama orang-orang Mekah yang udah sampai Madinah, orang-orang beriman dari Bani Najm pun menunggu. Maka mereka semua saling cemas hatinya, saling risau hatinya, mana ini kekasih kita belum datang. Ketika datang dari kejauhan, terlihat ada orang, ya, kemudian di atasnya dinaungi oleh awan. Maka mereka meyakini itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak ada orang yang berjalan, yakni diiringi oleh awan kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kejauhan mereka pun melantunkan syair tersebut, tala'al badru alaina. Maka di sana ada kata wajaba syukru alaina, wajib bersyukur atas kedatangannya. Apa Nabi marah ketika ada yang bersyair begitu? Ya, ini syair adalah buatan orang-orang yakni pada saat itu yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Nabi nggak marah, Nabi nggak katakan bid'ah, ente ini bid'ah, wajib bersyukur atas anak bid'ah, enggak. Tapi Nabi tersenyum ketika mendapatkan syair tersebut. Nah, artinya apa? Artinya dalam ayat tersebut Allah katakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi kata Allah, kalau kamu udah jadi manusia, kemudian kamu menjadi orang Islam, ya, kamu beriman, maka gembiralah atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah katakan huwa khairu mimma yajma'un. Gembiranya itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan.
Kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya sholat kamu. Kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya hafalan kamu. Kamu kumpulkan ibadah-ibadah kamu, sodakoh kamu, dunia kamu dikumpulin. Tapi kalau nggak gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, maka nggak jadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu. Artinya apa? Artinya ada orang yang sholat, ada orang yang puasa, ada orang yang berzakat, tapi kalau datang kelahiran Nabi Muhammad yang nggak gembira, maka nggak lebih baik apa yang dia kumpulkan. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Jadi bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad ini adalah satu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang nanya, Maulid itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kita yakin dah. Kalau tanya, Maulid itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Allah yang suruh tadi bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi wajib. Oh bid'ah enggak, wajib. Dalilnya apa? Hadir di dalil ya udah. Bahkan kalau mau tahu dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan bahwasannya kalau mau dapat cintanya Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau ada yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yakni di sini ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang diikutin dari Nabi Muhammad? Gampang semuanya sebenarnya. Gampang enggak? Gampang. Nabi itu ngajarin ibadah tuh ibadah gampang semua. Pagi-pagi sebelum subuh kita sholat, misalkan sholat tahajud sebelum datangnya subuh. Kita kemudian masuk waktu subuh kita sholat qobliyah. Kemudian ada zikirnya. Kemudian kita sholat subuh. Habis itu kita berzikir sampai waktu syuruk. Kita sholat isyraq. Ketika datang pagi hari matahari naik, kita sholat duha. Siang hari jalanin. Kalau mau beribadah, kalau mau bersyukur kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad cara bersyukurnya. Pagi sholat duha, siang ada sholat zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Asarnya pun sholat, kemudian ada sholat maghribnya, setelah itu ada zikirnya, kemudian isya, kemudian sampai kita mau tidur pun ada zikirnya. Maka itu ikuti Nabi Muhammad. Itu kan nggak ada yang susah coba. Kalau mau pakai logika kita, amalan-amalan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad nggak ada yang berat sebenarnya. Semua tuh amalan lisan dan amalan badan yang nggak begitu capek. Nggak ada ibadah yang capek banget, nggak ada kecuali ibadah haji. Haji baru lumayan capek. Tapi ibadah yang lain nggak ada yang capek. Coba bayangin, sholat duha misalkan 2 rakaat aja lah, capek nggak? Nggak capek. Sholat tahajud 2 rakaat aja lah, capek nggak? Nggak capek. Sholat qobliyah 2 rakaat aja lah, nggak capek. Zikir, tadi kita tuh baca salawat sebanyak itu, capek nggak? Capek. Kenapa? Ibadahnya lisan doang, tapi Allah ganjar sama surga. Loh ini, subhanallah ini. Tapi banyak dari manusia yang merasa berat melaksanakan itu, tetapi mencari dunianya enggak berat. Padahal begitu dia cari dunia, oh dia panggul ini panggul itu, dapatnya cuma sedikit. Maka Allah katakan huwa khairum mimma yajma'un. Apa itu? Ketika kamu ikut Nabi Muhammad, maka dunia itu enggak ada apa-apanya. Dunia itu nggak ada sebanding dengan apa yang Allah kasih. Kedatangan Nabi Muhammad, iman dan Islam yang kamu dapat, maka huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian dapatkan. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Jadi sekali lagi kalau ditanya Maulid itu hukumnya apa? Kurang kencang, Maulid hukumnya apa? Siap Maulid, siap Maulid, takbir. Jadi jangan lagi bilang bid'ah. Jadi maulid itu wajib. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana akhlak-akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi katakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nabi katakan sungguh aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak.
Ya, jadi adab akhlak ini, adab akhlak terhadap Allah bagaimana? Kalau kita sholat, adab sama Allah. Jangan pakai baju pendek, jangan pakai baju yang bertuliskan atau bergambar. Kenapa? Yang ditakutkan ketika berjamaah, ini yang belakang lihat, baca belakang nih, ya, semen 3 roda. Lah kan? Jadi repot, ya. Yang di belakang ini loh, baru mau baca Fatihah, melihat ada tulisan-tulisan. Lah kan jadi repot. Nah, itu nggak beradab, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beradab, berakhlak terhadap Nabi Muhammad ada dengan cara apa? Ikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti adab dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab dan akhlak terhadap guru, adab dan akhlak terhadap sesama manusia. Ya. Nih, sekarang ditanya. Ya, kejadian kemarin demo sampai sekarang belum beres. Itu gara-gara enggak beradab dan enggak betul atau betul? Betul atau betul? Rakyat lagi susah, betul. Rakyat lagi dinaikin pajaknya, betul. Rakyat lagi diperes, betul. Dia anggota DPR begitu dapat tunjangan gede, naik gaji, dapat juga buat beli beras, dia joget-joget. Kira-kira beradab kagak? Beradab kagak? Kira-kira beradab atau biadab? Biadab atau berakhlak? Adab atau akhlak? Biadab, betul atau betul? Pantas nggak kalau pada demo? Pantas nggak? Nah, maka begini ya, kalau ulama belum suruh demo, maka jangan demo dulu nih, biarin dulu yang lain dulu, betul? 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 Tapi kalau ulama suruh demo, kira-kira nih ya, jamaah Majlis Al-Huda nih, kira-kira kalau ulama suruh demo, kira-kira siap nggak demo? Siap nggak? Yang siap cuma 3 orang ini. Siap nggak demo? Kurang kencang ini mah, nggak semangat nih. Berarti nih, Bib udah tua, Bib leles, Bib. Ini yang tua doain aja yang muda, betul? Betul? Kalau ulama nyuruh demo, artinya suruh dijadiin kondusif demonya. Bukan yang bikin jadi acak-acakan, bukan yang bikin jadi menjarah, enggak bakalan. Ya, 98 itu ulama nyuruh untuk apa? Jagain yang lain, jagain ya tempat-tempat ibadah baik yang Islam maupun yang non Islam itu suruh dijagain. Ya, yang jarah itu ngambil barang-barang orang suruh dijagain, jangan. Ya, dijagain sama umat Islam. Itu yang disuruh demo oleh ulama. Ya, di samping memang kita menyuarakan yang hak, tapi nggak boleh juga menjadi kebatilan. Nah, sekali lagi nih, kira-kira dari Majlis Al-Huda nih, kalau disuruh demo sama ulama, kira-kira siap nggak? Siap nggak? Coba yang siap angkat tangan. Coba yang siap angkat tangan. Siap demo? Siap demo? Takbir! Oh, ini jadi majlis demo nih. Tapi nunggu instruksi ulama. Betul atau betul? Betul atau betul? Kenapa? Karena bentarnya Bekasi besok bakal demo, di sana bakal demo, di Palembang udah, ya, di Cirebon udah, wah di tempat-tempat lain udah pada demo semua. Di Bogor baru sedikit-dikit doang ini. Baru dikit-dikit doang. Kenapa? Soalnya ada istana di sini. Ini ring 1 ini bakal dijagain ini. Ya, tapi kita tetap ya, demo kondusif dan demo nunggu instruksi ulama. Ya, kira-kira sekali lagi siap nggak nunggu instruksi ulama? Siap ikutin ulama? Takbir. Terakhir bulan Maulid, banyakin baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, baik sholawat nariyah yang tadi kita baca ataupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi katakan man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqa ilal jannah. Nabi katakan siapa orang yang lupa sholawat kepadaku, hari itu lupa enggak sholawat sama sekali kepada Nabi Muhammad, maka kata Nabi sungguh dia salah jalan menuju surganya. Berarti kalau mau benar ke surga lewat sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau jelas? Ya, kira-kira sholawat 100 setiap hari bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Siap. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini
Yang singkat ini jadi ilmu buat kita. Pertama, maulid itu wajib. Ya, kedua, kalau mau dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau mau demo, ikutin perintah ulama. Yang terakhir, perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad, minimal sehari semalam 100. Wallahu alam. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.